Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahrafu shalawati wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna mala junuda. Illa ghabiril sabili hatta taqtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa akhatu minkum minal ghaiti aw lamastumu nisa'i falam tajidu ma'a fatayamtamuna syu'aidan thayyiba fasmashu biwujuhikum wa aitikum innallaha kana ghafurun ghafur. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kekuatan iman hingga detik ini. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita pada beliau di nomor satu, terutama pada hari-hari dan bulan sekarang ini, di mana bulan ini merupakan bulan Maulid. Mereka yang gila dan ganteng dengan salawat mengadakan 40 hari Maulid, safari Maulid. Di tiap-tiap pos, pindah dari tempat ini, pindah tempat lain untuk mendendangkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta kasih sayang kita pada baginda Rasulullah. Masirul muslimin, muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan amalan yang Ustaz taklimi, Ustaz tak muliakan. Dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini dikhususkan bagi hamba Allah yang punya iman. Tidak punya iman, nggak masuk. Jadi gimana syaratnya punya iman? Yaitu imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasuluhi wal yaumil akhir wa qadril khari wa syahri. Ini mereka yang punya iman. Allah menyebutnya juga dalam keadaan sopan. Ada taklim muta'alimnya. Allah nyebut hambanya bukan wahai hambaku yang begini begitu. Enggak. Allah selalu memanggil dengan julukan yang bagus bagi hambanya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi hamba-hambanya yang kufur, ya, wahai hamba-hambaku yang kufur. Disebutkan semua dengan suatu sebutan yang bagus. Meskipun itu kafir, meskipun itu non-kafir, meskipun itu majusi, meskipun itu orang Quraisy. Semua mendapat julukan dari Allah, itu julukan yang bagus. Ini perlu kita contoh. Agar apa yang kita lakukan ketika kita memanggil orang, jangan panggil namanya Ahmad, dipanggil Bejo. Bejo, sini Jo. Namanya bagus. Rusdi. Tapi dipanggilnya katanya Kicer. Apa? Karena sering telat terus. Kerjanya lambat, tidak karuan. Nah, hal-hal seperti ini jangan menjadikan kita untuk mendomisilikan suatu status yang nggak jelas. Untuk mendominankan segala sesuatu yang nggak jelas, yang belum terang titiknya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu, janganlah kamu mendekati salat dan salat wa antum ketika kamu sakatu, sukaro, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kamu sadar. Jadi Allah itu memanggil hambanya yang beriman, yaitu dalam sebutan ini, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kamu mendekati salat wa antum ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kita tuh tidak boleh dekatin salat ketika akal pikiran kita mabuk. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena orang mabuk, orang hilang akal, tidak patut untuk bercakap atau mendekatkan atau bicara pada Allah. Ketika kita sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini adalah suatu hal bahwa kita ingin bicara sama Allah. Kita curhat sama Allah.
Ketika kita curhat dalam keadaan kita nggak sadar, dalam keadaan kita mabuk, Allah nggak terima. Maka disebutkan ini dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuna sholata wa antum sukara, sampai hatta ta'lamu, sampai kita sadar. Jadi nunggu sadar dulu baru sholat. Makanya mereka yang sudah mabuk tidak diizinkan sholat. Sholat kok dia kadang-kadang mabuk, kemudian dia sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmat. Ini perlu sekali. Bahkan ini benar-benar segala sesuatu yang harus diprioritaskan. Innallaha haramal bai'al khamri wal maitati. Sungguhnya Allah mengharamkan bai'al khamri, yaitu minuman keras. Kenapa diharamkan minuman keras? Bukan karena itu memabukkan. Ustadz, apakah minuman keras itu pasti, misalkan kita itu minum air putih sampai berlebihan, apakah itu juga diharamkan? Diharamkan. Segala sesuatu yang berlebihan itu hukumnya haram. Tidak hanya minuman keras. Segala sesuatu, jadi intinya yang haram ini ada sesuatu yang berlebihan. Buktinya apa? Itu anggur merah, anggur kolesterol. Itu kalau cuma diminum pakai obat jamu, atau dijual-jual jamu jago, jamu kasih itu 1 sendok 1 teguk untuk campuran tuh hangat. Apakah itu haram? Enggak ada. Ini haramnya di mana? Sekali intinya segala sesuatu yang memabukkan. Meskipun itu bukan khamr, tetapi itu sampai muntah. Artinya antum minum air putih sampai berlebihan, ini juga hukumnya haram. Jadi intinya Allah tidak mensukai segala sesuatu yang berlebihan, overdosis. Ini yang mengharamkan. Sedangkan nanti ketika minuman ahli surga adalah suatu hal, yaitu khamr yang masih bersegel dan tidak memabukkan. Jadi minumannya ini adalah bersegel, tapi tidak memabukkan. Ini penghuni surga. Gak ada minuman ini bau whisky, bau, enggak ada. Ini yang pertama. Jadi nunggu dulu sampai kita sadar. Setelah sadar baru kita bisa sholat. Jadi ketika seperti antum dalam keadaan mabuk, kemudian sholatnya, bagaimana sholatnya? Sholat yang kemarin, ke waktu antum mabuk, nggak sadar, ya sholatnya harus dibayar lagi. Sholat isya ketinggalan, langsung sholat isya. Bagaimana hukumnya nanti? Bagaimana hisabnya nanti? Nah, itu urusan antum dengan Allah. Diterima atau tidak, diterima tidak, itu urusan antum dengan bagaimana, kenapa antum mabuk, kenapa antum sampai meninggalkan sholat karena mabuk. Ini urusan antum dengan Allah. Hablum minallah. Kemudian seterusnya, mata kuluna, apa yang kamu ucapkan, wala junuba, dan janganlah kamu menghampiri masjid ketika junuba, yaitu kita junub, hadas besar. Illa abiri, kecuali sekedar melewati. Illa abiri, kecuali sekedar melewati. Sabili, jalan atas saja, hatta taghtasilu, sebelum kamu mandi. Jadi tidak boleh masuk ke masjid kecuali sekedar melewati jalan saja, enggak apa. Kenapa? Karena masih sucinya. Pentingnya kita sholat itu dalam keadaan suci. Salah satu syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini syarat-syaratnya. Makanya mereka yang baru berhubungan dengan istrinya lakukan mandi junub. Terus kemudian bagaimana kita ketika kita sadar, ketika kita segala sesuatu, kemudian kita nyentuh perempuan, sehingga perempuan ini membatalkan sholat sementara tidak ada air, maka apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah fatayamuma sa'ida. Maka bertayamumlah kamu sa'ida dengan debu thayyiba yang baik atau dalam keadaan suci. Jadi debu itu suci. Nanti kalau kita bahas masalah bagaimana masalah toharoh, masalah bersuci, panjang sekali. Berdasarkan ini begini, berdasarkan ini begini, semua. Bagaimana, apakah semua benar? Wallahu a'lam. Kebenaran, keyakinan itu kembali pada diri kita sendiri masing-masing.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ketika kita iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan diri kita dan Allah mensukai bagi hamba-hambanya yang punya iman dan senantiasa merasa rendah dirinya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mensukai hamba yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mensukai mereka senantiasa bersuci. Menyucikan dirinya, disucikan dirinya terus. Allah sukai. Nah, sementara kita jadi hamba Allah yang beriman, tidak pernah kita mengalami hal seperti ini. Tidak pernah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, senantiasa sujud, senantiasa taubat terus. Kita taubat nasuha, sholat taubat, tetapi punya niat juga tidak akan mengulangi kembali. Andai kata itu terulang dengan secara ketidaksengajaan kita, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan ghafur, yaitu pengampunan buat kita. Akan tetapi kalau ada unsur kesengajaan, ini sudah jadi perkara lain. Bagaimana unsur kesengajaan itu? Kembali kepada diri kita masing-masing. Tipika-tipika seperti ini, mereka yang punya iman, ada yang iman langsung benar-benar tidak bisa dirubah, tidak bisa disetel apapun. Ada orang yang beriman tapi masih goyah-goyah dikit. Ada orang beriman tetapi tidak pernah kenal ini semua. Artinya jalan sendiri. Nah, mereka yang kriteria jadi hamba Allah yang beriman, yang langsung fokus sama Allah, oke. Yang jalannya sendiri-sendiri, oke. Yang anunya setengah-setengah, oke. Kembali siapa yang akan bisa mengorek semua? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tidak berhak mengkritik. Ujung-ujungnya nanti ghibah. Ujung-ujungnya adalah menyakitkan. Ini penting buat kita klarifikasi. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan fatwa atau kita mengeluarkan suatu keputusan, ini akan menyakitkan dan bahkan akan menyudutkan beberapa belah pihak. Bahkan merugikan dari beberapa belah pihak. Ini tolong dicamkan. Sebagai hamba Allah yang punya iman, yang senantiasa dalam kehidupan kita hidupnya sadar, nggak mabuk sama sekali, maka ini penting harus kita lakukan. Prosentase yang ada, segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaksiatan adalah nilainya itu banyak mudaratnya daripada fadilahnya. Perlu kita mawas diri. Perlu kita berkaca pada diri kita sendiri. Tidak usah ngoreksi orang lain sana sini. Itu kamu antum pemabuk. Kamu pemabuk, kamu banyak dosa. Tidak perlu. Justru kita Islam mengajarkan untuk saling menyayangi. Siapapun itu, dimanapun tempatnya, bagaimana kondisinya, apakah itu lain agama, semuanya kita Islam mengajarkan saling menyayangi, saling mencintai. Tetapi bukan berarti masuk ke dalam ranah-ranah ajaran agama yang lain. Ini karena masuk ke ranah yang lain, ajaran yang lain, kita kembali akan menjadi murtad. Alias kita keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini meskipun satu ayat, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.